yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara semuanya? Kembali kita berjumpa di dalam ibadah live streaming Miracle Community Church. Dan kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita semua siap untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada kesempatan yang indah, mari saya ajak semuanya untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami boleh kembali datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kembali kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, untuk menerima yang terbaik Tuhan saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kami percaya pemulihan Tuhan sediakan buat kehidupan setiap umat-Mu yang bersungguh hati mencari wajah-Mu ya Bapa. Sungguh Engkaulah satu pribadi yang kami rindukan saat ini Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang pribadi yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Bahwa hati kami terus mendekat Tuhan. Bahwa hidup kami terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dalam hidup ini. Semua umat Tuhan yang siap untuk bersekutu dengan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan, yang berhasrat mengikuti langkah-langkah-Mu. Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air, dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Mereka akan semakin kuat dan masing-masing diundang untuk bertemu dengan Tuhan di Sion. Mari terus miliki kerinduan kehausan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berada dekatmu,
bersyukur. Haleluya. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, mari naikkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala raja. Mari bawa korban penyembahanmu, korban syukurmu yang terbaik, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Yesus Kristus namanya, Dialah penolong yang sejati. Ya Tuhanku, kami haus akan Engkau, jiwa kami merindukan, hati kami haus akan Engkau, bawa kami lebih dalam bersekutu denganmu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan mulut kami akan bersorak memuji meninggikan nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan, kita semua tetap sehat, kita tetap semuanya boleh mengalami setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, dalam ibadah live streaming ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita boleh berdoa, kita mau nikmat wahyu dan pengertian datang daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami. Membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat Tuhan, ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup kami, sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ini. Mereka tetap ada dalam anugerah dan pengurapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ibadah secara tatap muka belum bisa kita lakukan, seperti himbauan pemerintah untuk kita boleh tetap social distancing. Saudara, mari tetap menjaga, tetap bergaya hidup sehat, tetap ikutin anjuran pemerintah sebagai wakil Allah. Dan saudara, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kita sama-sama belajar satu kebenaran Tuhan, yaitu merindukan kediaman Allah. Saudara, hari-hari yang seperti ini adalah hari-hari di mana kita justru harus semakin mendekat kepada Tuhan. Hari di mana kita ini harusnya semakin kita mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Karena saudara, semua yang ada di dunia membuktikan bahwa kekayaan, semua apapun yang kita punya, ketika dengan adanya wabah corona, semuanya tidak ada artinya, saudara. Orang mulai ketakutan, orang mulai tetap ada di rumah. Yang punya uang juga tidak bisa kemana-mana, karena di satu sisi ada banyak ketakutan di mana-mana. Tetapi satu hal, tetap pesan firman Tuhan selalu memberi harapan buat kita. Ada satu tempat yang paling aman, yaitu ada di kediaman Tuhan, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita, ayo merindukan yang namanya hadirat Tuhan. Bapak Ibu di rumah merindukan hadirat Tuhan lebih daripada waktu sebelumnya. Di tahun the year of spiritual maturity, kita mengalami yang namanya kedewasaan kita, yang terus mengalami kedewasaan rohani, untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita semakin kita berjalan, semakin hari semakin kita tahu akan kehendak Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Saudara, buka firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan coba bedah ayat ini, kita akan coba keluarkan isinya, kita coba akan pahami dari seorang pemazmur ini, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Perikopnya, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jadi saudara, ini adalah mazmur dari satu kelompok suku, yaitu Korah. Lagu ini menjadi sebuah lagu akan kerinduannya, akan mendekat akan Tuhan. Saudara, lagu ini menjadi lagu di mana ini sebagai sebuah ungkapan hatinya untuk mengingini Tuhan lebih daripada yang lain, mengingini rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan lebih daripada yang lain. Ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Saudara, pemazmur ingin mengungkapkan bahwa di rumah Tuhan itu jauh lebih menyenangkan daripada tempat lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu, lebih menyenangkan di luar atau ada dalam hadirat Tuhan? Kita sama-sama hari ini coba yuk lihat hati kita, untuk kita sama-sama mengingini Tuhan, rumah Tuhan lebih daripada yang lain. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur menggambarkan sebuah jeritan hatinya hancur, saudara, merindukan yang namanya pelataran rumah Tuhan, ada di rumah Tuhan. Saudara, dengan hari-hari ini yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini, karena tidak bisa diadakan ibadah tatap muka, ibadah secara jamak dan berkelompok belum bisa dilakukan, maka saya bisa melihat, saudara, saya melihat berapa banyak jemaat, ada berapa orang yang mereka memberikan WA, SMS, mereka memberi pesan kepada saya, Pak, kapan ibadahnya? Pak, kapan dimulai ibadah di gereja? Pak, kapan untuk kita bisa kumpul doa lagi? Saudara, yang menjadi pertanyaan saya, apakah waktu sebelum adanya wabah ini, hati kita tetap mengingini untuk kita bisa kumpul di rumah Tuhan, untuk kita bisa mengingini Tuhan lebih daripada yang lain, atau tidak? Saudara, keadaan yang kadang membuat kita tertekan, keadaan yang penuh dengan pergumulan diizinkan terjadi supaya kita itu mendekat dengan Tuhan, supaya kita semakin mencari Tuhan, supaya semakin kita mengandalkan Tuhan. Saudara, pemazmur berkata, jiwaku hancur, merindukan pelataran Tuhan. Saudara, jangan sampai waktu wabah ini sudah selesai, kita nggak lagi punya sebuah keinginan, kita tidak lagi punya sebuah kehausan dan kelaparan akan hadirat Tuhan, rumah Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Mazmur menuliskan, aku hancur, hatiku hancur, merindukan pelataran-Mu Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita di tengah semua kondisi yang terjadi, ayo rindukan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku mengingini Engkau lebih daripada apapun, sebab kerinduan kita akan Tuhan itu akan mendatangkan banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Bahkan pemazmur berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Saudara, ada sebuah erangan untuk mengingini akan rumah Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara, dengan adanya COVID-19 ini, semua diizinkan untuk supaya kita itu merindukan Tuhan. Jiwa kita hancur untuk kita berkata, ya Tuhan, aku mengingini Tuhan. Supaya saudara dengan keluarga, anak-anak saudara, semakin saudara mendekat dengan Tuhan. Apakah itu yang saudara lakukan hari-hari ini? Atau justru saudara hanya pakai waktu yang ada untuk saudara melakukan hal yang lain? Saudara, ayo, saya mengajak kita rindukan akan rumah Tuhan. Berapa banyak jemaat mereka yang ketika mereka memberi pesan, Pak, kapan ibadah? Pak, kapan bisa kumpul di gereja lagi? Saudara, padahal waktu keadaan belum seperti ini, ibadah dibuka, mereka juga belum tentu menanyakan, Pak, Kak, besok ada ibadah atau tidak. Manusia kita ini, saudara, kadang perlu diizinkan, dipaksa, mengalami satu pergumulan supaya kita tuh nyari Tuhan. Karena pada dasarnya sisi manusia kita, daging kita tuh ingin menjauh dari Tuhan, tapi roh kita, erangan roh kita selalu ingin membawa kita untuk mendekat dengan Tuhan. Ayat yang ketiganya dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung melayang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Maksudnya pemazmur ini berkata, kalau burung pipit sudah dapat rumah, kalau burung layang-layang sudah ada sarangnya, rumah kita, tempat kita yang terbaik adalah di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan,
di mana ketika saudara mengalami hadiratnya, kuasanya, kepenuhannya, kemuliaannya, itulah rumah saudara. Saudara, bagaimana mengalami yang namanya rumah Tuhan ini? Waktu kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kehausan, kelaparan kita akan Tuhan. Ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ternyata saudara, ada satu bagian yang pemazmur berkata, yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, orang-orang yang merindukan rumah Tuhan, yang ngapain? Terus-menerus memuji Tuhan. Offer sacrifice of praise. Kita itu membawa yang namanya korban pujian kita. Saudara, di tengah keadaan yang menekan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, saudara, mari punya opposite spirit, roh yang berbeda. Dunia berkata kita mengeluh, kita harus bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan. Tetapi orang yang berbahagia, yang diam di rumah Tuhan, mereka memiliki hati yang mau tetap memuji Tuhan, mengangkat tangannya, menyembah Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini disebut orang-orang yang berbahagia. Maka waktu engkau merindukan, engkau ada di rumah, engkau bekerja di rumah, engkau nggak lagi mungkin harus ke kantor tiap hari. Saudara, ini waktunya untuk engkau membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Waktu-waktu yang selama ini saudara habiskan untuk di luar, bekerjakah, untuk melakukan aktivitas saudarakah? Saudara, hari ini ketika dipaksa dengan keadaan, kita harus bekerja di rumah dengan keluarga. Ayo kita menjadi orang yang diam di rumah Tuhan. Jangan pakai waktu itu hanya menjadi waktu yang biasa-biasa. Jangan pakai waktu itu menjadi waktu yang terbuang percuma. Tapi saya mengajak kita semua, ayo ajak anak-anak, suami, istri, semua keluarga besar untuk menyembah Tuhan. Ngapain Pak? Waktu kita memuji Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau. Saudara, kerinduan itulah yang harus keluar dari hati kita. Saudara tetap memuji Tuhan. Yang lain bersungut-sungut, yang lain menyalahkan, saudara tetap bersyukur memuji Tuhan. Kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Saudara, hati kita tetap bersyukur memuji Tuhan, karena Tuhan masih memberi kita hidup. Amin. Tuhan masih memberi nafas buat kita. Selagi masih ada kesempatan, mari pakai waktu ini untuk kita terus memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Ini bicara apa? Ini bicara tentang waktu saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara sedang membangun tahta untuk Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Saudara, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari diam di rumah Tuhan. Ayat yang ke-6-nya dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kenapa kita harus merindukan yang namanya rumah Tuhan ini, saudara? Ketika saudara merindukan rumah Tuhan, saudara sedang mengakui bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru waktu kita mendekat, merindukan hadiratnya, diam di rumahnya, saudara sedang berkata, Tuhan,
You are my strength. Tuhan, Engkau kekuatanku. Orang yang mengandalkan kekuatannya di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Kata berbahagia dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata bless. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita menyadari kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, mari taruh hidup kita. Saudara, dengan semua yang terjadi, dengan kondisi wabah di mana-mana, di mana bisa kita tidak terjangkiti kalau bukan Tuhan yang melindungi kita? Saudara tetap ke pasar, saudara tetap bertemu orang, saudara tetap kita juga berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak tahu orang itu apakah dia carrier atau tidak, yang bisa menjangkiti, terkena wabah atau tidak, dia menularkan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi waktu saudara taruh yang namanya kekuatanmu dalam Tuhan, saudara sedang berkata dan mengangkat tangan, Tuhan, aku tidak tahu, tetapi aku tahu perlindunganmu sempurna di dalam hidupku. Saudara, taruh kekuatan saudara di tangan Tuhan. Tentunya kita tetap ikutin instruksi pemerintah, pakai masker, tetap cuci tangan, tetap ikuti yang namanya SOP yang harus yang pemerintah himbaukan buat kita. Tapi selebihnya, saudara, biarkan Tuhan yang campur tangan di dalam hidup kita. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah maksudnya apa? Orang-orang yang mendatangi tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang pernah menjadi sebuah perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengingini Tuhan, ingin mengharapkan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Orang yang seperti ini, orang yang akan mengalami semua yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, mari rindukan yang namanya rumah Tuhan itu di dalam hidup saudara, hadirannya di dalam hidup saudara. Ayat yang ke-7, saudara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, ada masa-masa yang terjadi di mana orang percaya akan melintasi yang namanya lembah Baka, melewati yang namanya lembah kekelaman. Lembah Baka adalah lembah yang penuh dengan penderitaan, lembah yang penuh dengan air mata. Tapi pemazmur berkata, orang yang merindukan rumah Tuhan, orang yang merindukan pelataran Tuhan, orang yang merindukan hadirat Tuhan. Perhatikan saudara, waktu dia tadi memuji Tuhan, yang kedua menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia melintasi lembah Baka, dia akan membuat lembah yang berair mata menjadi lembah yang bermata air. Lembah yang penuh dengan penderitaan menjadi lembah yang penuh dengan sukacita. Lembah yang penuh dengan yang namanya ratapan menjadi lembah yang penuh dengan yang namanya tari-tarian. Kenapa? Karena orang yang punya perspektif yang benar, maka orang itu akan tetap melihat dengan cara pandang Tuhan yang benar dan akan mengalami janji Tuhan di dalam hidupnya. Saudara katakan, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, di Israel ada namanya hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal adalah hujan pertanda untuk mereka mulai menggarap tanah dan menanam tanaman. Hujan akhir menjadi tanda untuk mereka yang namanya menuai. Tapi dikatakan pada hujan awal sudah diselubungi dengan yang namanya berkat. Berarti orang yang
merindukan yang namanya rumah Tuhan, orang yang menanti-nantikan di dalam hadirat Tuhan, orang yang mengingini Tuhan. Saudara perhatikan, orang ini ada di lembah baka, tapi ada hujan awal yang tetap memberi dia yang namanya berkat. Saudara, jangan anti dengan berkat. Berkat itu adalah sesuatu yang memang Tuhan janjikan dan Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak sedang cari berkat, tapi kita hidup di dalam yang namanya lingkup berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari saudara, dengan adanya lembah baka kita hari-hari ini apa? Dengan adanya COVID-19 ini, saudara, orang di mana-mana mulai yang namanya mereka mengalami penderitaan, terdampak ekonomi, terdampak orang yang punya usaha, apa yang dulu menjadi andalan orang-orang hari-hari ini, saudara, mereka mulai, saudara, mencari pertolongan yang lain. Dan saya mau berkata, pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi, yaitu waktu kita membangun rumah Tuhan di dalam hidup kita, mengingini Tuhan, diam di dalam hadirat-Nya. Saudara, keadaan yang diizinkan terjadi bukan Tuhan tidak baik, tapi Tuhan itu sangat baik buat kita. Tapi Tuhan mau untuk kita semuanya mengalami semua kemurahan-Nya, melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Saudara, kalau ada badai yang terjadi, ada angin yang berembus besar terjadi, saudara perhatikan ini. Ada kalanya Tuhan akan menghadap badai itu berhenti dalam hidupmu. Tapi juga ada kalanya badai itu tetap dibiarkan terus menerus menimbus semua yang ada. Tetapi dia membuat hatimu tenang, karena hatimu tetap bisa melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Waktu saudara bisa melihat ini, saudara akan tetap mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Saudara akan tetap menjadi orang-orang yang menang. Karena orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang akan mengalami janji Tuhan. Yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ikuti saya, makin lama makin kuat. Ikuti saya, makin lama makin kuat. Orang yang merindukan akan rumah Tuhan, orang yang merindukan hadirat Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Maksudnya apa, saudara? Orang yang mengingini Tuhan, hidupnya akan ada dalam yang namanya providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak akan lemah, engkau tidak akan menjadi orang yang gampang ditaklukkan, tapi engkau akan punya sebuah passion, sebuah gairah untuk engkau terus tetap bisa melihat Tuhan, untuk engkau tetap bisa melihat akan campur tangan Tuhan. Engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap berdiri, dan engkau tetap akan menjadi orang-orang yang menikmati janji Tuhan. Saudara, berapa banyak orang lemah hari-hari ini, tapi keadaan lemah tidak boleh membuat iman kita juga menjadi lemah. Keadaan yang carut marut, keadaan yang penuh dengan ketakutan tidak boleh membuat hatimu jadi bimbang dan khawatir. Saudara, berapa banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan hidup saya? Pak, bagaimana dengan nanti ke depannya? Saudara, selalu saya jawab mereka dengan berkata, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi kita, orang yang mengenal Tuhan. Semua yang kita butuhkan dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat, Allahmu tahu engkau memerlukannya itu. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran bicara apa? Tentang
tentang Tuhan sendiri, tentang hadiratnya, tentang yang namanya rumahnya, di mana di rumahnya ada kuasa, ada firman, ada roti yang akan membuat engkau berjalan makin lama makin kuat. Ayo Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, jangan lemah, jangan loyo, bahkan jangan melepaskan janji Tuhan dalam hidupmu. Ayo tetap memandang Tuhan dengan perspektif yang benar. Orang-orang yang merindukan Tuhan akan mengalami kuasa dan janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama berdoa buat kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Hamba berdoa turunlah sebuah gairah, kerinduan untuk mengingini Tuhan lebih daripada apapun, untuk membangun rumah Tuhan lebih daripada apapun, untuk mereka bersekutu dengan Tuhan lebih daripada apapun. Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang terus mengalami realita Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Biarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi kekuatan buat mereka, membuat mereka tetap berdiri kokoh di dalam cara pandang yang benar, perspektif yang benar, di tengah masa-masa kesukaran yang dialami mereka, untuk mereka tetap membangun rumah Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, biarkan firman-Mu yang terus bicara dalam hidup mereka. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur, dan Bapak Ibu bisa ganti dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Saudara, yang penting adalah iman kita. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, mari angkat tinggi roti. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Saudara, mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebelum ia diserahkan, yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, di sana ada pengampunan dosa, mengingatkan bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dari segala dosa kita, kita sudah disucikan, dikuduskan, bahkan kita menjadi orang-orang yang terus dimeteraikan oleh darah Yesus. Percayalah bahwa oleh pilur-pilurnya engkau sudah sembuh. Engkau yang sakit hari ini, taruh satu tanganmu di bagian sakit, percaya, imani bahwa saudara, waktu engkau masuk dalam persekutuan dengan darah Yesus, Yesus yang menyembuhkan hidupmu. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.